Boleh lihat sebelah kiri dulu, sebelah kiri, kiri bawah silakan nih, di kiri bawah dulu. Iya, kiri bawah. Silakan teman-teman. Oke. Kiri atas. Kiri atas. Silakan di kiri atas. Tengah bawah. Oke, tengah bawah sekarang. Yes, tengah bawah. Ada official fotografer kita. Oke, tengah atas. Silakan. Tengah atas. Baik, sebelah kanan sekarang. Kanan. Oke. 1, 2, 3. Sebelah kanan. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Sisi foto lagi untuk kita membuat alam sambetan yang diciptakan alamnya oleh Guru Asri ini. Yang ini. Nah, saya di sini mencoba membayangkan gitu waktu nulis sama penulis saya Devi Mahendra dan Alicia Angelina. Kalau kita lagi waktu luang, kita pengen refresh gitu tuh apa sih yang bisa kita bayangkan? Terus aku bayangkan, kayaknya aku pengen kalau mandi yang seger banget kayaknya enak deh gitu. Oke, terus kemudian diciptakanlah alam yang tadi mau di kayak car wash gitu. Alice bilang, kayaknya aku pengen masuk alam yang penuh dengan bau-bauan bunga yang begitu di sana tuh nggak ada hawa yang nggak enak, semuanya tuh serba segar dan bisa meminum madu yang manis. Oke, kita masukkan. Terus Devi, penulis besar lagi bilang, kayaknya gue pengen dipijat deh Mas Phil, tapi dipijatnya tuh kayak enak banget gitu. Ya, akhirnya muncullah siluman-siluman tadi yang gundul-gundul itu memijat. Jadi semua sebenarnya dari hasrat kita gitu ya, kita fantasikan, terus kita bikin di studio di sebuah gudang sepatu bekas di Jogja, kita set menjadi alam bunga yang bunganya membutuhkan satu mobil box. Satu mobil box bunga kuburan. Kuburan loh. Penjual bunga kuburan di Jogja waktu itu, Mas Niki ajeng layat sinten tuh gitu. Artinya Mas ini mau melayat siapa sih gitu. Buatan bu ini kagem properti, ini untuk properti gitu. Sementara bunga itu kan kalau nggak di esin sempat kering kan, jadi kita juga harus satu mobil box es batu buat bikin bunga itu. Nah itulah prosesnya ciptaannya. tepuk tangan sekali lagi dulu. Sama Sierra itu kita meriset berbagai macam pesta kerasukan di seluruh Indonesia dan pada saat itu aku nanya ke Sierra, boleh nggak aku ikut nyobain kerasukan? Karena banyak penonton di situ yang tiba-tiba nonton dan udah nggak makan sehari sebelumnya bisa masuk. Sierra bilang, lo dia bilang kayak, gas ntar lo kalau kecanduan adiksi, ntar di tengah syuting lo minta, gue susah mensuplai lo, gitu. Mensuplai lo pakai pesta sambutan, gitu. Akhirnya nggak boleh. Dan pada saat itu kita ngobrol bertiga, gitu ya, pasti kita semua ngobrol. Tantangan terbesar sebenarnya ada di ekstras. Ini adalah ekstras terbanyak dari film-film yang pernah aku lakukan sebelumnya. Ekstrasnya mencapai 1.000 orang. Wow. Gitu. Jadi pesta sambutan 1, pesta sambutan 2, pesta sambutan 3 tuh ekstras. Sierra bingung mikirin nasi boxnya ya Sierra. Itu ya kayak, ternyata tantangan banget ya. Terus ya makin lama pasti tentunya ada obrolan ya, maksudnya kayak, gas ini ekstras lo pilih salah satu nih, lo mau ekstrasnya banyak tapi kamera lo cuma dapat 1, atau kamera lo 1 tapi ekstras lo cuma gue kasih 100 orang. Gue mending ekstras gue banyak, kamera gue 1 gitu. Terus udah kompromi satu-satu dan akhirnya ya nemu titik tengah. Yes. Proses gue baik. Yes, oke. Itu kita langsung coba operasi kasih seperti apa. Pengen tahu pada saat itu risetnya mungkin. Jadi kita pengen tahu untuk Angga Yunanda, bagaimana Angga Yunanda berefleksi pada karakter Bayu. Pengen tahu kalau melihat apa dari kacamata Angga Yunanda melihat karakter Bayu, silakan. Selamat sore teman-teman. Sore. Pertama kali baca skenarionya langsung punya pertanyaan. Gimana actingnya? Gimana cara gue bisa deliver apa yang ada di otaknya Karegas gitu? Karena baru baca kayak scene 1 ditampar sosis, gue kayak ditampar sosis. Oke, gimana tuh? Gitu. Terus tiba-tiba dituang galon gitu, gue kayak oke, gitu. Terus akhirnya baca sampai selesai, tapi ternyata wah sangat dalam banget gitu ya. Mungkin di sepertiga film tuh aku ngelihat kayak wah banyak banget apa ya, perasaan yang menyenangkan gitu ya, kayak berasa lagi ada di alam lain gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga namanya juga realita, apalagi di Indonesia gitu ya.
dengan mungkin teman-teman remaja gitu ya yang mencoba untuk menggapai mimpinya, tapi keadaan pasti akan ya menyulitkannya dan menamparnya gitu dengan realita gitu. Tapi ternyata filmnya sangat dalam banget, menyentuh hati aku. Terus apa ya, ada perasaan yang sebenarnya cukup ya remuk gitu ya, karena aku ngelihat Bayu terus jadi ikut merasakan gimana dia berusaha keras untuk bisa menggapai mimpi dan impiannya gitu. Tapi mungkin saking kerasnya dia berusaha, awalnya mungkin itu menjadi ambisi, sampai akhirnya itu menjadi obsesi yang nggak bisa dihentikan gitu ya, yang berakibat ya banyak hal yang harus dia korbankan, dirinya sendiri, orang lain gitu, bahkan mungkin ya kehidupannya itu gitu. Jadi Slide 62. aku ngerasa apa ya, sangat 61. sedih gitu ya melihat ya dinamika yang hadir ditulis sama Karegas gitu ya tentang Bayu ini gitu. Tapi aku berusaha untuk ya menyelami Bayu itu lebih dalam. Terus untuknya di sini aku bersama dengan teman-teman semua saling terbuka satu sama lain gitu ya untuk membuat film ini jadi suatu yang apa ya, pengalaman yang nggak akan bisa dilupain gitu ya. Karena menurut aku ini film yang sangat harus ditonton di bioskop gitu, dan cinema experience yang luar biasa gitu ya, gimana kita bisa melihat ya sisi terdalam dari manusia tapi mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Dan selama 2 bulan ini banyak yang kita lakuin gitu ya, mulai dari workshop, reading, 101 bareng sama Karegas, terus ini salah satunya melintah gitu ya. Jadi selama 2 bulan belajar belajar melintah sampai perutnya kram gitu ya. Tapi setelah belajar ini lebih banyak, aku jadi ngerasa oke, lebih berpasrah diri gitu ya, merelakan tubuh kita untuk bisa ya bergerak apapun kemauan dia gitu, tanpa harus ada paksaan dari dalam diri sendiri. Terus belajar slompret itu juga salah satu yang sangat berat gitu ya, karena aku baca di skenario aja Bayu main slompret sambil terbalik, gue kayak oke, gue harus nyiapin tenaga gue gitu untuk bisa stabil gitu memainkan slompret sambil kebalik gitu berjam-jam gitu. Jadi udah banyak yang kayak ada di pikiran aku tiap hari berusaha untuk meditasi gitu ya, kayak oke, aku ingin mencoba menjadi Bayu gitu, kayak mencoba meditasi, tapi tiap meditasi kayak 91. melintah gitu, kayak setiap hari melintah main slompret yang bener gue, oke, nggak akan bisa kayak nggak bisa tenang gitu ya. Dan itu yang terjadi selama bulan-bulan awal gitu ya. Tapi setelah syuting hari pertama itu kayak langsung berasa clear, kayak pikiran dan otak berasa kayak balik jadi nol lagi gitu. Karena aku bersyukur banget di situ tuh, mungkin karena kita syuting di perkampungan cukup kecil gitu ya, bahkan dari hotel kita tuh 1,5 jam untuk bisa nyampe ke situ, nggak ada sinyal. Terus kita kayak membaur dengan orang-orang desa juga, terus hampir setiap hari pesta gitu ya. Jadi kayak berasa hadir di situ gitu, kayak menginjakan kaki di situ. Jadi udah hilang tuh perasaan-perasaan overthinking, perasaan kayak gimana caranya untuk bisa ya acting dengan baik gitu. Tapi meskipun pasti ada aja titik-titik ya kecil gitu ya yang hadir di pikiran gitu ya selama beberapa waktu gitu. Salah satunya termasuk cara Karegas dalam mendirect gitu. Jadi directing Karegas itu sangat unik, jarang aku temuin di director-director lain gitu yang pernah aku kerja bareng gitu ya. Salah satunya adalah Karegas tuh kalau syuting tuh jarang ngambil shot master pertama. Ya. Gitu. Jadi biasanya kan kalau kita syuting mungkin ya bagian dari latihan kita ya kita lakuin itu pas master gitu, pas shotnya lagi besar-besarnya gitu. Jadi muka kita nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kita kalau masih ngelakuin kesalahan tuh masih bisa kita perbaiki di shot selanjutnya gitu. Tapi Karegas tuh pasti selalu ngambil shot dekat duluan gitu. Kadang-kadang mungkin close up kita gitu, jadi scene pertama, jadi shot pertama gue kayak jangan shot pertama muka gue langsung ntar di layar jadi jelek, nggak bisa diperbaiki lagi. Karena Karegas tuh kalau udah syuting kebanyakan one take. Jadi kalau
kita ngerasa mungkin agak kurang pede. Kak, boleh satu lagi nggak? Mungkin udah bagus kok. Tapi ya hasilnya beneran bagus dan luar biasa ya. Mau buat kali ini. Terima kasih ya Kak untuk Iya tuh ya, sangat bersyukur bisa hadir di sini, tapi luar biasa. Luar biasa, abangnya juga sangat luar biasa. Bangun, kita ke Bangun, tepuk tangan buat Bangun. Wow, Bangun boleh ceritakan tentang bagaimana proses tadi yang dijelaskan oleh Mas Regas juga untuk mantra katanya Slide yang 3. ya, dan juga gimana dapat pujian di Sundance kemarin dan juga standing ovation, boleh ceritakan juga ke teman-teman media. Nextnya Oscar. Amin. Amin. Ini pokoknya membuat hati tuh jadi berflower. Beneran buat aku ini salah satu pengalaman yang nggak akan aku lupakan seumur hidup. Namanya juga pertama kali, jadi ada banyak sekali rasa-rasa yang masih, walaupun kita syutingnya 2 tahun yang lalu dan semua perjalanan kayak, untungnya kamu tuh suka latihan. Karena kan sebagai orang yang belum pernah banyak, nggak punya banyak pengalaman di perfilman, baru hanya beberapa lah gitu. Jadi aku tuh sebenarnya agak frustrasi sedikit bahwa kan aku tinggalnya di Paris, jadi nggak latihan bareng-bareng Yang lain. gitu. Jadi kadang kalau aku di Indonesia aku sempat kita latihan reading bareng, tapi kalau enggak ya lewat Zoom. Cukup pengalamannya di para prasuk, sangat amat menikmati, sangat amat menyenangkan buat aku. Dan siap terus bertualang bersama Regas. Let's go Mas Bayu. Let's go. Tepuk tangan buat Ciko Kurniawan. Thank you. Wadi, boleh dijawab dari pertanyaan Mas Teguh? Ada alasan khusus nggak? Silakan. Slide 96. Saya Mas Teguh tadi di mana ya? Di tengah sini. Di tengah, halo Mas. Yes. Terima kasih pertanyaannya. Saya juga ngikutin itu meme-meme dan komen-komennya. Saya juga baca-baca dan cekikikan sendiri gitu ya, karena seru. Mungkin teman-teman lupa aja bahwa mungkin film ini sebenarnya S3-nya saya. Wah, baik. Dalam arti sebenarnya dalam arti sebenarnya justru SD-nya saya atau SMP-nya saya itu justru sebagai seorang kreatif. Film pertama saya pas 10 tahun itu bersama Miles Film, terus lalu pertama kali bermusik itu 14 tahun. Jadi justru rasanya kental sekali gitu dunia kreatif dan dunia seni, dunia bercerita, seni peran dan sebagainya dalam hidup saya gitu. Jadi buat saya rasanya justru natural sekali dan rasanya seperti perkembangan dan proses belajar lagi gitu justru di film ini. Mungkin itu aja sih, di luar dari komedinya tapi in a very meaningful way. Bener-bener rasa ingin tahu, rasa takut itu, rasa bahwa kok kayaknya masih banyak yang aku nggak tahu dan bisa aku pelajari bersama Regas dan juga teman-teman cast di sini. Itu yang jadi driving force juga gitu. Yes, terima kasih. Slide 109 coba. Coba kita lihat. Ada penjelasan apa dari 109 nih? Guys, ini tahun mau diingat karya. Oktober 2005 untuk pre-rilis dan besok April 2026 para prasupri. Informasi mau nih. Yes, Pak. Apa yang pengen Laksmi bilang ke Paul di 2005? Terima kasih juga udah mengikuti rasa takut kamu untuk main film untuk pertama kalinya. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Paul di Ada tadi teman kita yang perempuan boleh? Oh ini selesai. Oke, silakan. Silakan. Ya, laki-laki ya. Jadi tiap hari saya juga merasakan apa yang terjadi pada Bayu pada saat di filmnya, yang anaknya nggak mau diatur, yang anaknya maunya ini maunya itu gitu. Jadi cukup relate dengan saya dengan apa yang terjadi di film ini ya. Walaupun kegagalan itu alhamdulillah tidak terjadi pada saya ya. Ya. Kan si Bapak Bayu ini random banget nih kerjaannya, gagal terus, miskin terus gitu. Tapi akhirnya memang dengan caranya sendiri, perjalanannya dia bisa bertemu orang lain dan akhirnya bisa membawa keluarganya jadi lebih baik. Dan akhirnya sebagai orang tua juga harus mendukung anaknya yang maunya gimana ya, yang penting kita jagain nanti anaknya bakal jadi seperti apa, di ujungnya pun akan ketemu dengan titik yang sama. Nah ini yang boleh putar untuk Mas Indra. Mas Regas mau berkomentar. Mas Indra itu juga pemain impianku karena aku melihat beliau pertama pas SMP di
Extravaganza. Pasti itu menemaniku selesai belajar pasti nonton Extravaganza. Satu rumah di Jogja semua volume speaker digedein. Dan waktu itu kan aktor-aktor keluar, Tora Sudiro, Indra Birowo, Sogi Indra dua aja. Indra Birowo langsung kayak akhirnya kerja bareng ya Mas. Terus sedikit ada karakter dari Mas Indra Birowo yang rohnya masih dirahasiakan. Apakah kalau mendapatkan berapa juta penonton gitu, Mas Indra Birowo mempraktekkan rohnya? Itu tadi ya. Gimana teman-teman belum penasaran kan? Tergantung sih angganya trompetinnya gimana. Trompetinnya harus Oke. Terakhir mungkin silakan. Oke, kita punya 1 menitan. Silakan 1 menit Karul. Regas, kalau dunia itu memberikan standing ovation, saya media dan KOL juga akan memberikan standing ovation. Wow. Terima kasih banyak Mas. Kenapa? Saya duduk lagi. Saya pria 53 tahun dan kemudian dari film Indonesia berjalan 20 tahun lagi. Film ini adalah healing buat saya. Kalau saya ingin healing dan karena ambisius, suka ngeremehin orang, suka minta validasi dari orang lain, saya harus melihat Angga Yunardi. Lintah itu Angga, nempel di lantai. Dan lu layak dapat PR kita, karena gue belum lihat ada aktor yang pipinya itu nempel di Hidungnya kemasukan debu. simple like that. Persoalannya mau di Ayunda dan ke Anggun cover JRP kalau anda masih ingat John Rabbit Flower. Ya, saya tentunya ingin mengatakan bahwa terima kasih Anda membuat major baru dalam perfilman Indonesia, transkrip visual. Bahwa teman-teman ini memang agak sulit ya menerjemahkan apa yang saya baca dari skrip itu, tapi itu divisualkan secara indah enggak? Kamu tidak akan dapat lagi. Kamu tidak akan dapat lagi itu di sini. Jadi persoalannya adalah Regas, Anda sangat muda dan saya pikir 2045 Indonesia akan bangkit sama kamu. Amin. Tidak ada dari sekarang Indonesia sudah sampaikan ya melalui Perpras dan Pelamun itu, dan apa sih yang dirasakan pada saat memainkannya, karena kan harus menyalurkan emosi yang sangat heboh ya. Oke. Mas Indra kali Saya salah satu emosi yang berasa antara Bapak dan anak Selain diperankan 83. oleh Mas Indra Birowo. Tepuk tangan dulu. Gimana Mas Indra Birowo berproses bersama dengan teman-teman dan juga rekan di sini? Ini pertama-tama terima kasih buat Regas Jakarta. Mas Indra. Setahun sebelumnya saya punya cita-cita punya film yang benar-benar bisa masuk festival film Iya. apa ya, benar-benar luar biasa di dunia dan dijawab sama Allah ya. Alhamdulillah. Terus di film sebelumnya kan saya nonton film dari Regas, dulunya langsung bercita-cita nih kayaknya kalau sama orang ini pasti bisa jadi sesuatu, dan dijawab juga. Makasih, Makasih juga Mas. luar biasa. Mau diomongin apa lagi ya, ini udah standing ovation oleh proses sama apa lagi gitu ya. Proses. Mesti mau diomongin apa lagi? Nah, dari emosinya gimana? Aku mau thank you juga karena kita sebelum ini telah menyelenggarakan 14 special screening ya, betul ya teman-teman? Ya, Betul. Purwokerto, Jogja, Solo. Dan semuanya sold out. Terharu banget, terima kasih banget teman-teman dukungannya. Semoga bisa dukung terus. Dan dari 23 April 2026 tayangnya lama. Amin. Terima kasih. Ada satu proyek kita lagi, ada Kamalia Rusdi, Kamalia dari Rekata Studio sendiri. Kita pengen tahu apa yang akan menjadi komitmen kedepannya lewat karya-karya yang dihadirkan masuk di 23 April mendatang melalui para prasuk. Silakan. Slide 71. Selamat sore semuanya. Semoga dari nonton filmnya semoga emosinya tersampaikan ya. Mungkin untuk pertanyaannya Mas Dias tadi, karya-karya Rekata yang mau kita coba ciptakan adalah suatu karya yang lebih jujur, dekat dengan kemanusiaan, di mana kita mencoba menyampaikan suatu emosi yang ketika emosi itu kompleks untuk dieksplor, itu sesuatu karya yang lebih berani untuk ditampilkan gitu ya. Mungkin untuk karya-karya kedepannya itu dari film para prasuk ini juga kita ngelihat gimana Regas itu eksplor tentang obsesi
terus tentang masa lalu atau bayangan masa lalu yang mengikuti Regas di saat present ini, dan juga gimana dia berusaha untuk menemukan resolusi dan berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Dan ketika kita melihat outputnya gitu, oh ternyata kadang kita pun juga merasakan hal yang sama ya. Jadi itu sesuatu yang relevan gitu untuk kita semua explore. Itu sih untuk Rekatanya sendiri. Terus kemarin ketika kita bersyukurnya dapat world premiere di Sundance, di mana kita ketemu banyak filmmakers lain dari seluruh dunia, dan gimana kita ngerasain hangatnya sambutan dari kayak filmmakers lain, saling support. Iya, dari semua negara di belahan dunia yang berbeda dari Indonesia itu kita ngerasain hangatnya juga ya, penerimaan audience di nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun. Wah, lovely. Gitu ya. Tepuk tangan dong teman-teman untuk jajaran produser. Sekarang kita ke jajaran cast yang penampilannya sangat luar biasa. Teman-teman cast, kita mulai dari Angga Yunanda. Angga Yunanda, Bayu, Sang. Gas aja. Dan terus terang pas baru pertama kali baca skenarionya, baca naskahnya, tetap aja ya bingung aja gitu, nggak. Tulisanku ini membingungkan. Betul. Baru sadar aku. Banget mas. Ini sebelum itu ya udah beberapa kali sama Gas. Oke. Kamu aja bingung gimana gue. Jadi tapi setelah syuting hari pertama, kedua dan selanjutnya, aku berpikir begini, kita ini semua kan at the service of direktornya. Jadi ya kita tuh semua menaruh kepercayaan kepada dia, bahwa yang dia inginkan itu, yang dia minta dari kita adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Walaupun kadang kitanya sendiri tuh nggak tahu bahwa oh begini ya, kayak jadi. Slide 65. Tahu banget ya. Jadi ya buat aku ngikutin aja dia maunya kayak apa, berapa lama kayak gitu. Jadi menaruh kepercayaan sepenuhnya dengan dia. Bahkan waktu diharuskan untuk membuat mantra-mantra, itu kan sama sekali nggak ada kata-katanya, nggak ada. Slide 64. Jadi gini, kita waktu itu masuk ke studio rekaman karena kan untuk kebutuhan syuting mantra-mantranya itu harus direkam dulu. Jadi sebenarnya pada saat itu Masiko atau Maudi, Masiko ya? Iya. Harusnya tuh datang ke studio untuk memberi tahu saya bagaimana misalnya tarian, ya gerakan roh kebo gitu. Terus begitu aku diutuskan untuk pokoknya yang Mbak lihat itu langsung dikeluarkan secara spontan. Nah, Masikonya nggak bisa datang. Akhirnya mau nggak mau ya Regas ini yang menari-nari di depanku. Amatir. Jadi ya begitulah. Jadi aku melihat dia loncat-loncat kayak kutu. Terus begitu kan terus begitu kamunya juga nggak ngasih tahu lagi. Kayak yang ngeliatnya agak ini serius nggak sih? Oh oke. Untung nggak ketawa. Iya ketawa dalam hati kan acting. Terus udah gitu langsung masuk ke studio rekamannya dan semuanya itu dikeluarkan secara one take karena Mas Yenu juga dan kamu juga nggak mau kalau kita tuh diulang supaya mungkin ada ini dibenerin, self correction gitu. Nggak mau, jadi pokoknya one take itu semua begitu. Jadi itu yang aku harus belajar nangkep secepat mungkin dan sejujur mungkin untuk membuat satu roh dari satu roh ke roh-roh yang lain. Wow. Laksmi. Mana tim Laksmi? Slide 67 please. Kita pengen tahu seorang Maudi Ayunda bagaimana merefleksikan nih ya terhadap karakter yang didapatkan yaitu di sini Laksmi. Silakan. Halo siang teman-teman. Iya. Senang sekali bisa ada di sini hari ini. Perjalanannya gimana ya? Jadi agak mirip sama Angga tadi ya, perasaannya pertama kali diceritain sama Regas, premisnya, karakternya, apa saja sih yang harus dilakukan. Itu jujur rasa utama yang keluar adalah rasa takut. Takut tapi bukan takut yang terus negatif, takut yang justru aku merasa terpanggil.
karena aku merasa ini adalah dunia yang sangat-sangat unik gitu yang digambarkan. Jadi world buildingnya sama Regas sangat-sangat menarik. Terus lalu karakter ini juga punya sisi sensitif atau fragility gitu ya dari masa lalunya, tapi di sisi lain harus menunjukkan physicality karena dia memang dirasuki beberapa roh hewan ini yang kalau teman-teman di sini bayangin belum terbayang sama sekali akan bentuknya seperti ini. Jadi waktu awal ngobrol sama Regas, jadi rohnya apa aja, terus diceritain ada kutu, itu bentuknya tarian, maksudnya pasti teman-teman bayang ya kayak ada banyak sekali pertanyaan, tapi rasa takut itu, rasa ingin tahu itu yang akhirnya justru membuat aku merasa kayaknya aku terpanggil sama cerita ini dan terpanggil oleh karakter Lasmi. Mungkin itu ya. Jadi rasa takut yang menjadi rasa yakin justru. Wah, teman-teman. Nanti kita akan kecilkan dan juga Mas Indra Birowo, tapi kita berikan kesempatan dulu ke teman-teman media untuk bertanya di momen ini ke teman-teman cast dan filmmaker. Silakan. I am not a bad person. I am not a good one. Nor am I clean. I am not supposed to be. I am only human. I sometimes become villain in other stories, which I regret. I make bad jokes that I reflect upon and choose not to repeat it. I believe one of the bravest thing to do is to tell the world that you are neither good nor bad. You are not perfect, and you are not supposed to be. I am not supposed to be either. As long as we know our limitations, I think we can be called nice human beings.